Baik, waktunya saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, silahkan bunda-bunda dan teman-teman semua dijawab untuk soal nomor 1. Ini biasanya soal nomor 1 ini soal pemanasan. Apakah soal nomor 1 kali ini sudah membuat panas atau bagaimana? Silahkan. Oke, jawabannya serempak A nih untuk sementara. Apakah ada jawaban lain selain A? Oke. Apakah ada jawaban lain nih selain A? Mungkin ada teman-teman atau bunda-bunda semua yang ingin memberikan alasan, dipersilakan. Silakan, ada Bunda Wiwi, Bunda Anika, Bunda Sari, silakan. Bunda Selvia, boleh? Siapa yang ingin memberikan alasan untuk soal nomor 1-nya? Nggak apa-apa, tadi yang seperti yang dijelaskan sama Bu Adel, di sini kita sharing aja, diskusi aja. Yang nggak tahu boleh ditanyakan, yang ingin disampaikan atau didiskusikan juga boleh. Jadi nggak apa-apa, di sini kita sama-sama belajar bareng Bu Adel pastinya. Oke. Mungkin soal nomor 1 langsung saja kali ya ke penjelasan dari Bu Adel. Silahkan Bu Adel. Oke, terima kasih Mbak Eka dan terima kasih buat bunda-bunda semua. Oke, mudah-mudahan ini berjemaah ya Mbak Eka ya. Oh, Ibu. Oke, terima kasih Bunda. Kira-kira untuk kasus ini, kalau yang ditanyakan diagnosisnya apa kira-kira Bunda? Izin Bu, solusio mungkin Bu ya. Oke, terima kasih. Ya, jadi kalau ditanyakan ini, kalau misalnya ditanyakan diagnosisnya, ini sudah jelas bahwa terjadi solusio plasenta, yaitu terlepasnya plasenta sebelum janin lahir, begitu ya Bunda ya. Nah itu biasanya ada warna darahnya itu bergumpal, berwarna hitam, dan itu terjadi pada saat kehamilan trimester ketiga. Tetapi bukan itu yang ditanyakan Bunda. Jadi yang ditanyakan adalah tindakan awal apa yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut. Betul. Untuk jawabannya adalah pemasangan infus. Di mana pemasangan infus itu merupakan salah satu stabilisasi keadaan umum ibu. Karena kenapa Bunda? Karena tadi ibunya sudah hampir jatuh ke dalam shock neurogenik. Jadi sebelum kita melakukan kolaborasi, sebelum kita melakukan rujukan, karena ini bukan wewenang kita lagi, kita harus melakukan stabilisasi keadaan umumnya karena ini sudah merupakan salah satu kasus gawat darurat. Begitu ya Bunda ya. Jadi tindakan pertolongan harus yang kita lakukan pada kasus-kasus gawat darurat itu harus bersifat cepat, tepat, dan tidak panik ataupun kita harus tetap tenang sehingga kita bisa mengambil suatu keputusan ini pasien akan saya lakukan tindakan apa seperti itu Mbak Eka. Jadi benar tadi untuk diagnosisnya yang ditanya adalah diagnosis. Kalau diagnosisnya adalah tentang solusi plasenta, tetapi yang ditanyakan adalah tindakan. Tetapi di sini kita sharing ya Bunda ya, akan berbeda kalau misalnya tindakan itu kan di awal tadi tindakan awalnya apa. Tetapi kalau sudah dilakukan atau ditanyakan di dalam pertanyaannya adalah tindakan selanjutnya, maka kita jawab adalah rujuk. Ya, itu bedanya ya bunda-bunda semua ya. Tindakan awal dan tindakan selanjutnya itu berbeda dan asuhan pun akan berbeda. Jadi kalau asuhan itu sudah terdiri dari beberapa tindakan, tetapi kalau tindakan itu ya apa yang harus kita lakukan dengan kasus seperti itu. Begitu ya Bunda ya semuanya. Terima kasih Mbak Eka. Saya kembalikan ke Mbak Eka. Baik, terima kasih Bu Adel atas pemaparannya untuk soal nomor 1 luar biasa. Teman-teman semua, bunda-bunda semua betul berjamaah untuk soal nomor 1. Berarti soalnya masih kurang panas nih. Berarti ini juga menandakan bunda-bunda udah siap hukum juga ya Bu Adel ya. Berarti kita Pastinya lanjut. sudah siap. Oke, sudah Mudah-mudahan. siap. Karena baru soal nomor 1 udah betul semua. Oke. Kita kasih soal yang lebih panas, mungkin soal nomor 2. Oke, siap ya Bunda? Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang.
Nah, baik, waktunya sebentar lagi. Siapkan nih jawaban yang menurut Bunda-Bunda dan teman-teman semua paling tepat untuk soal nomor 2. 3, 2, 1. Baik, silahkan dijawab Bunda-Bunda semua, kakak-kakak semua untuk soal nomor 2-nya. Dan jika ada yang ingin memberikan alasan, silahkan, sok monggo diperbolehkan. Silahkan. Bagaimana untuk soal nomor 2 nih? Belum ada yang menjawab? Silakan Bunda-Bunda. Ini kayaknya Bodil kalau soal nomor 1 tadi langsung sekarang nomor 2 rada macet nih Bu nih. Macetnya karena apa nih? Belum selesai membaca soalnya kah atau bingung? Oh iya. Silahkan Bunda-Bunda, kakak-kakak, waktunya sudah habis 1 menit. Silahkan kira-kira jawabannya yang mana nih dari A, B, C, D, dan E nih? Silahkan dipilih. Bagaimana Bunda? Sudah ada yang ingin menjawab? Sudah ada jawabannya? Silahkan. Mungkin kolom chatnya belum dinyalakan. Oh, sudah dinyalakan. Berarti memang Bunda-Bunda belum ketemu jawabannya ya? Oke, Sudah dari ketemu Bunda kali Mbak Sri Eka. Mawarni. Oke, Bunda Sri. Oh, oke, Bu, katanya lanjut penjelasan, Bu. Masih bingung. Oke. Baik, silahkan. Bu Oke. Adel, dibantu Bunda-Bunda dan kakak semua. Oke, siap. Terima kasih Bunda-Bunda. Oke, untuk pertanyaan atau kasus yang kedua ini, yang ditanya adalah diagnosa potensial. Nah, kita ketahui Bunda, di dalam manajemen asuhan kebidanan itu ada 7 langkah Hilir Varney, yang salah satunya adalah terjadinya diagnosa potensial setelah kita mengetahui diagnosanya apa. Nah, ini Bunda, seorang perempuan usia 26 tahun, dia datang ke TPMD atau tempat praktik mandiri bidan kita dalam pembukaan 2 cm. Akan tetapi dalam waktu beberapa saat kemudian terjadi ketuban pecah dan pembukaan lengkap. Kemudian 30 menit kemudian baru bayinya lahir. Nah, yang ditanya di sini adalah diagnosa potensial yang perlu kita pertimbangkan. Berarti potensial terjadi apa dengan kasus seperti ini? Berarti itu jawabannya adalah D ya Bunda, ruptura uteri. Karena kasusnya ini adalah partus precipitatus. Partus precipitatus itu adalah peristiwa persalinan yang selesai dalam waktu 4 jam. Jadi begitu cepat ya Bunda ya, yang diakibatkan dengan karena tetania uteri, di mana tetania uteri itu yang hisnya yang terlalu kuat. Jadi tidak ada waktu untuk relaksasi, tidak ada waktu untuk istirahat. Jadi dia bekerja terus Bunda sehingga membuat effacement sama dilatasinya sangat begitu cepat. Nah, biasanya partus precipitatus ini yang sering kejadian misalnya ibunya melahirkan di kamar mandi, begitu ya Bunda ya. Nah, di dalam tetania uteri itu sendiri, yaitu tadi di bawah ada his yang terlalu kuat dan terlalu efisien yang menyebabkan persalinan berlangsung cepat, yaitu kurang dari 3 jam. Nah, berarti kasusnya ini adalah kasus partus precipitatus. Tetapi yang ditanyakan adalah diagnosa potensial. Yang disebut dengan diagnosa potensial adalah diagnosa apa yang terjadi, akan terjadi kalau diagnosanya misalnya partus precipitatus, maka jawabannya adalah ruptur uteri. Begitu Bunda. Oke. Mungkin Mbak Eka. Ya, Baik. saya kembalikan ke Mbak Eka. Siap Ibu, saya tangkap nih Bu operannya. Ya, siap. Oke, baik. Berarti jawabannya yang paling tepat yang D nih. Oke, yang tadi bilang bingung, apakah masih bingung untuk soal nomor 2-nya dari Bunda Anika atau sudah jelas? Iya. Kalau tadi sebentar Mbak Eka ada tadi yang menjawab retensio placenta ya. Ya. Oke, jadi retensio placenta itu balik lagi kita ke teorinya ya Bunda ya, atau materinya, bahwa retensio placenta adalah plasenta yang tidak terlepas dari tempat implantasinya, yaitu dinding uterus itu selama 30 menit. Kalau ini kan yang ditanya diagnosa potensial kok cepet banget dalam waktu 2 jam langsung pembukaan lengkap. Kemudian dalam waktu 30 menit bayinya lahir. Jadi tidak disampaikan di dalam soal bagaimana tentang plasentanya, tidak seperti itu. Begitu ya Bunda ya. Jadi kalau membaca soal itu memang kita harus teliti Bunda, makanya kita harus sering-sering latihan soal.
Oke, strateginya untuk lulus UKOM itu 1 kali ujian langsung lulus. Oke, baik Kak, terima Betul. kasih. Terima kasih Bu Adel. Oke, Siap. keren banget sekalian dikasih tips-tipsnya itu untuk lulus UKOM. Oke, baik kita lanjut ke soal nomor 3 ya, karena kata Bu Adika sangat jelas untuk penjabaran yang tadi Bu Adel berikan. Oke, Terima. kita lanjut. Memang Bu Oke. Adel ini dosen favorit nih. Oke, Bu Adel kita lanjut ya Bu ke soal nomor 3. Oke, siap baik Kak. Waktunya masih sama, 1 menit dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya saya hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, silakan dijawab untuk soal nomor 3. Oke, dari Bunda Selvi menjawab B, Bunda Ria Putri Wahyu juga menjawab B, Bunda Anika menjawab B. Oke, dari tadi nih soal nomor 1 sampai 2 belum ada yang menjelaskan mengapa menjawab option yang dipilih. Boleh sekarang karena untuk saat ini masih dengan 1 jawabannya itu option B. Jadi saya pengen deh 1 perwakilan nih menjelaskan. Mungkin dari Bunda Wiwik, silakan. Bunda Selvia, boleh silakan. Perwakilannya. Halo. Dari Karya atau Bunda Ria, silakan. Oke. Ada yang ingin menjelaskan untuk soal nomor 3-nya? Mengapa menjawab option B? Izin, Mbak. Oke, baik. Silakan, Bunda. Izin, Mbak. Ya, silakan, Bunda. Oke, terima kasih. Bismillah, semoga benar ya Mbak. Kalau Amin. jawaban saya yang MSH, kenapa sih peningkatan hormon menjadi penyebab utama masalah kulit ya Mbak? Di mana jika MSH itu meningkat, kemudian ditambah lagi estrogen dan progesteronnya juga meningkat, maka akan menjadi hiperpigmentasi pada kulit. Flek hitam saat hamil itu juga bisa terjadi Mbak. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Wiwik atas penjelasan untuk option B-nya. Mungkin mewakili juga dari teman-teman semua karena dilihat jawabannya serempak nih. Semuanya 1 jawaban B. Jadi silahkan Bu Adel diberi tanggapan jawabannya betul atau bagaimana. Silahkan. Oke, terima kasih Mbak Eka. Dan terima kasih Bunda Wiwi sudah memberikan argumen ataupun responnya ya Bunda ya dengan kasus ini. Oke, kalau yang ditanya di sini Bunda adalah hormon apakah yang menyebabkan keluhan pada kasus tersebut, di mana keluhan si ibu tersebut itu pada saat mungkin datang ke TPMB kita ada terjadi flek-flek kehitaman pada wajahnya. Begitu mungkin ya Bunda ya. Mungkin akhirnya membuat ibu itu merasa cemas, loh kok apalagi anak pertama ya Bunda ya yang tidak pernah merasakan hal seperti itu gitu, kok tiba-tiba muncul. Ini yang kita sebut dengan plasma gravidarum gitu, ataupun masker selama kehamilan ya Bunda ya. Yang ditanya di sini adalah hormon apakah yang menyebabkan pada kasus tersebut. Kita ketahui selama kehamilan semua hormon itu akan meningkat sehingga menyebabkan ibu itu bias karena tidak seimbang ya Bunda ya, maka menyebabkan 1 ibunya mual dan muntah atau emesis gravidarum. Tetapi yang di sini adalah flek-flek kehitaman. Jadi perubahan kulit yang dialami ibu hamil itu terjadi hiperpigmentasi, di mana ini perubahan pigmen atau warna kulit diakibatkan meningkatnya hormon MSH atau melanin stimulating hormon yang bertugas merangsang meningkatnya hormon melanin dalam tubuh, sehingga kadang muncul ada flek-flek di wajah gitu. Nanti itu akan kembali Bunda setelah misalnya ibunya melahirkan. Jadi ini yang perlu kita sampaikan kepada ibunya sehingga ibunya tidak merasa cemas. Seperti itu Bunda.
Oke, mungkin begitu Mbak Eka. Oke, baik. Terima kasih Bu Adel. Oke, berarti kita coba lihat ke slide pembahasannya. Nah, jawabannya semua alhamdulillah betul berjamaah nih untuk soal nomor 3. Ada yang ingin didiskusikan? Atau kita langsung lanjut ke soal nomor 4? Bagaimana Bunda-Bunda? Coba kalau lanjut, ketik lanjut di kolom chat. Silahkan. Jika masih ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Bagaimana? Lanjut. Oke, baik, lanjut. Kita lanjut ke soal nomor 4. Waktunya masih sama 1 menit dimulai dari sekarang. Nah, oke. Waktunya saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, silahkan. Oke, jawaban dari Kak Mahdal Yanti. Mungkin ada jawaban lain selain dan silahkan jika ingin memberikan alasan, boleh dipersilahkan. Oke, Kak Selvia A. Kak Sri juga menjawab A. Mungkin dari bunda-bunda yang lain, silakan. Oke. Oke, soal nomor 3 bikin galau nih Bu Adel nih. Jadi mungkin langsung silakan Bu Adel, pengobat galau bunda-bunda semua nih. Ada yang menjawab dan beberapa banyak juga nih hampir semua yang menjawab A. Silakan. Apakah jawabannya atau yang A? Silakan Bu Adel. Oke, siap. Oke, siap. Terima kasih Mbak Eka. Oke, oke, siap Mbak Eka. Oke, ya. Oke, Bunda, yang ditanya di sini ada seorang kasus atau seorang perempuan dengan usia masih reproduktif dan dia baru menikah itu usia dalam waktu masih 5 bulan yang lalu begitu ya Bu ya, Bunda ya. Tapi kondisi ibu itu atau suami atau pasangan itu ingin hamil gitu ya dengan kondisi haid teratur, frekuensi hubungannya seksualnya itu sering, hasil pemeriksaan KU-nya atau vital sign-nya baik semua dan tidak ada riwayat penyakit infeksi ataupun tidak ada abdomen teraba masak begitu ya Bunda ya. Yang ditanya adalah KI apakah yang paling tepat pada kasus di atas? Jadi ada A yang anjurkan berhubungan seksual, B konsumsi makanan, C USG abdomen, periksa ke dokter spesialis dan terapi hormon. Nah, begini Bunda, dari kasus tersebut ini kan belum kita katakan infertil ya Bunda ya. Yang disebut dengan infertil itu apabila misalnya dalam waktu 1 tahun itu istri ataupun ya istri itu tidak kunjung hamil setelah intens melakukan hubungan intim selama 1 tahun tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Berarti nih tidak ada hubungannya dengan infertil karena masih 5 bulan yang lalu ya Bunda ya. Akan tetapi frekuensi hubungan seksualnya sering. Nah ini Bunda. Jadi kalau kita sampaikan hubungan seksual yang sering itu bagaimana? Karena kalau misalnya setiap hari juga memang skrotum itu akan menghasilkan sperma setiap hari. Tetapi kalau misalnya setiap hari dikeluarkan, maka sperma itu akan tidak matang, gitu ya Bunda ya. Jadi kalau tidak matang ya nggak sanggup ketemu sama weekend gitu ya, ketemu sama pacarnya gitu loh. Akhirnya luruh jadi menstruasi, begitu ya Bunda ya. Jadi komunikasi atau informasi yang perlu kita sampaikan adalah anjurkan berhubungan seksual pada saat masa subur. Ini bisa kita ajarkan kepada si ibu. Bagaimana cara menghitung masa suburnya. Kemudian anjurkan untuk terapi hormon tadi ada jawabannya seperti itu Bunda. Ini kurang valid ya. Kenapa? Karena memang tadi dia belum masalah ada yang kita sebut dengan infertil. Dia masih karena mungkinnya itu tadi Bunda
karena terlalu sering melakukan hubungan seksual, kemudian tidak melakukan hubungan seksual itu pada saat masa subur, begitu ya Bunda ya. Jadi jawaban yang benar atau yang cocok itu adalah kita anjurkan, karena yang ditanya adalah komunikasi, informasi, dan edukasi apakah yang dilakukan oleh bidan karena dia datang ke TPEB kita yang harus kita sampaikan kepada ibu tersebut atau pasangan tersebut, yaitu adalah anjurkan ibu berhubungan seksual pada saat masa subur gitu. Jadi antara C, D, dan E itu belum kita laksanakan ya Bunda ya, karena masih dini sekali ya, masih usia 5 bulan mereka menikahnya Bunda. Nah, karena memang kita tidak berprinsip bahwa ini sudah terjadi infertil. Tadi sudah saya sampaikan bahwa disebut infertil itu adalah apabila si istri tersebut dalam waktu 1 tahun sudah menikah dalam melakukan hubungan seksual secara teratur, tetapi tidak tanpa menggunakan alat kontrasepsi dan belum hamil. Begitu. Mungkin ada untuk slide-nya, mungkin Mbak Eka untuk next slide-nya untuk jawabannya. Oke. Nah, ini jadwal berhubungan agar cepat hamil sebaiknya kita lakukan pada saat masa subur. Kemudian masa subur itu pastinya terjadi pada saat hari ovulasi. Ini yang perlu kita sampaikan mudah-mudah kepada si ibu tersebut. Begitu Mbak Eka. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Adel. Luar biasa Iya. penjelasannya. Bagaimana, ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan? Silakan. Oke, Bu Wiwi tuh setuju dan sepaham. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih Bu Wiwi. Terima kasih Bu Wiwi. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 5 dengan waktu yang sama 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 3, 2, 1. Baik, silahkan dijawab. Untuk soal nomor 5. Oke. Ada yang menjawab B. Nah, langsung serempak nih menjawab B. Atau ada jawaban lain selain B, silakan. Kompak ya nih bunda-bunda nih di soal-soal terakhir nih. Silakan, ada yang ingin memberikan alasan? Bunda Ririn, Bunda Selvia, Bunda Wiwi. Silakan. Oke, Bunda Wiwi Izin, sudah Mbak. on mic. Silakan Ibu. Terima kasih. Bismillah. Untuk jawaban saya B, yaitu emboli air ketuban. Kenapa seperti itu? Pada kasusnya sudah ada itunya ya, clue-nya udah jelas banget. Ini pembukaannya 8. Kala saat fase aktif, kemudian mengalami pecah ketuban secara spontan, dan tiba-tiba itu setelah pecah ketuban, pasien mengalami sesak nafas sehingga terjadi gangguan pernafasan yang akut dan shock. Terus terjadi penurunan keadaan umum ya, yang sangat drastis, lalu wajah kebiruan. Kalau KPD sepertinya tidak, Mbak. Penyakit jantung dalam kasusnya juga tidak dicantumkan riwayat sakitnya. Kemudian shock obstetri itu tidak, ruptur uteri juga tidak ada pada kasusnya karena tidak disebutkan adanya perdarahan. Jadi kemungkinan besar jawabannya emboli air ketuban, Mbak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bunda Wiwi. Di kolom chat ada juga Ibu yang memberikan alasan.
Karena gejala emboli adalah serangan jantung dan gagal nafas. Oke, baik silakan Bu Adel. Oke, terima kasih Mbak Eka dan terima kasih kembali Bunda Wiwi ya yang sudah memberikan argumen gitu ya Bunda ya. Ternyata untuk malam ini ekspres dan benar semua karena weekend kali ya Mbak Eka ya. Luar biasa. Betul. Oke, ya Bunda, ini jadi jawabannya benar adalah emboli air ketuban. Kita ketahui kalau emboli air ketuban itu sama sekali tidak bisa kita prediksi. Dan kapan terjadi emboli air ketuban bisa terjadi pada saat persalinan pervagina dan SC juga bisa. Gitu ya Bunda ya. Jadi emboli air ketuban itu di mana suatu kondisi air ketuban itu masuk dan bercampur ke dalam sistem peredaran darah sang ibu. Sehingga yang kondisi inilah yang membuat ibu itu terjadi komplikasi. Salah satunya itu tadi sudah disampaikan gagal pernafasan, wajah kebiruan, dan akhirnya terjadi shock seperti itu. Karena ini memang sangat sulit sekali untuk dideteksi. Tetapi biasanya setelah terjadi kematian baru ketahuan, oh iya ternyata ini akibat dari emboli air ketuban. Jadi kalau KPD yang disebut dengan KPD itu ketuban pecah dini sebelum terjadinya proses persalinan. Kemudian penyakit jantung tadi betul tidak ada disampaikan di sini penyakit jantung atau shock obstetri atau ruptur uteri karena ciri khas untuk ruptur uteri itu sendiri adalah akan terjadi lingkaran bendel ataupun retraksi gitu ya Bunda seperti yang kita sampaikan tadi diagnosa potensial ciri khasnya terjadi ruptur uteri itu adalah adanya lingkaran bendel. Nah, seperti itu. Jadi, emboli air ketuban yang merupakan jawaban di mana pembukaan 8 cm ketubannya sudah seperti itu. Mungkin begitu Mbak Eka dan terima kasih Bunda Wiwi. Baik, terima kasih Bu Adel. Oke, ada yang ingin memberikan pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan untuk soal nomor 5? Yang keren banget nih bunda-bunda semua, betul semua untuk soal nomor 5. Boleh, silahkan. Jika tidak, saya izin lanjut ke soal selanjutnya. Saya lanjut ya ke soal nomor 6, waktunya sama 1 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan. Baik, waktunya 3, 2, 1. Baik, silahkan. Bunda dijawab untuk soal nomor 6. Oke, apakah suara saya masih putus-putus, bunda-bunda? Terdengar tidak suara saya? Sudah jelas Mbak Eka? Oke, baik. Tadi sempat... memang agak putus-putus memang Mbak Eka. Iya, baik Ibu. Mohon maaf bunda-bunda dan Bu Adel, karena sinyalnya lagi rada putus-putus juga ini Bu. Oke, baik. Silakan untuk soal nomor 6, bunda-bunda silakan dijawab. Oke, jawaban dari Bunda Selvia B. Oke, dari Bunda Anika juga B, mungkin ada yang ingin memberikan alasan, Bunda Selvia dan Bunda Anika? Oke, dilanjut sama bunda-bunda yang lainnya. Silahkan, mungkin ada yang ingin memberikan alasan untuk soal nomor 6? Jika tidak, kita lanjut saja ya ke penjelasan dari Bu Adel. Silahkan, Bu Adel. Baik, silakan. Oke.
Ya, terima kasih Mbak Eka. Untuk pertanyaan nomor 6, ya ini Rata menjawab, Bunda-bunda menjawab B semua ya, bonding attachment. Oke, jadi di sini seorang ibu sudah melahirkan 3 jam yang lalu, semua dalam kondisi normal vital sign-nya, antropometrinya si bayi juga dalam kondisi sehat semua, sudah dilakukan inisiasi menyusu dini selama 1 jam. Kemudian gerakan bayi aktif dan ibu mendekap bayi dengan respon bahagia. Yang ditanyakan di sini adalah tindakan yang dilakukan oleh ibu tersebut apa gitu ya Bunda ya, dengan ibu mendekap bayi dengan respon bahagia. Jadi ada yang perawatan tali pusat, bonding attachment, konseling, menilai dan memastikan. Jadi jawabannya adalah bonding attachment. Karena yang ditanya di sini adalah tindakan yang dilakukan ibu itu namanya apa gitu ya Bunda ya. Perawatan tali pusat tidak disampaikan di situ. Nah, ini dia. Bonding attachment adalah ikatan kasih sayang yang dimulai dari hamil dan menguat pada awal periode pasca persalinan. Nah, ini akan terjadi umpan balik positif baik secara verbal maupun non-verbal, misalnya sentuhan. Nah, contohnya tadi yang di atas Ibunda sesuai kasus ibu mendekap bayi dengan bahagia, sehingga akan terjadi kontak batin dan fisik yang berlanjut terhadap stimulasi tumbuh kembang anak. Itu. Jadi yang ditanyakan di situ adalah tindakan ataupun apa sih yang dilakukan ibu terhadap anaknya, tadi kita sebut dengan bonding attachment. Seperti itu. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kembali Bu Adel. Oke, bagaimana untuk soal nomor 6-nya, soal 5 dan 6 nih soal-soal penutupan. Alhamdulillah betul berjamaah semua nih. Kira-kira soal nomor 7 apakah sama nih, masih betul semua? Atau bagaimana? Kita lihat ya untuk soal nomor 7, kita lanjut. Mungkin soal nomor 6 ada yang ingin disampaikan dulu, ada yang ingin didiskusikan dari bunda-bunda semua? Jika tidak, saya lanjut ke soal nomor Oke, mohon maaf bunda-bunda semua. Sinyalnya di sini lagi nggak bagus banget nih. Bu, jadi mohon maaf ini saya ulang lagi ya. Nggak apa-apa ya. Kita ulang untuk soal nomor 7-nya. Nah, sekarang bagaimana suara saya masih terdengar, Bunda? Bagaimana, Bu Adel? Apakah suara saya terdengar? Halo, Assalamualaikum. Bagaimana, bunda-bunda? Oke. Sudah jelas, Mbak Eka. Oke, mohon maaf Ibu, sinyalnya ini ya, kata benar-benar. Bunda Wiwi juga mungkin sinyalnya putus karena malam mingguan juga. Oh iya, sinyalnya ikut malam mingguan ya Bu ya. Oke. Slide nomor 7 untungnya belum ditampilkan, jadi waktunya masih genep nih 1 menit. Baik, silahkan. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Nah, sudah tampil ya? Di HP saya nggak muncul soalnya, Mbak. Oke, mungkin ditunggu Ibu karena di sini coba di teman-teman yang lain, bunda-bunda yang lain apakah sudah tampil? Oke, coba saya share ulang. Nah, ini. Sip, sudah Mbak. Sudah, oke, baik. Untuk soal nomor 7, silakan waktunya saya ulang ya. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang, silakan.